Halo, selamat datang di perkuliahan RPL 423 Software Security Keamanan Perangkat Lunak untuk program studi teknologi ransaka perangkat lunak. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah untuk pertemuan hari ini juga, di mana mahasiswa mampu memahami latar belakang dari Secure SDLC, memahami tujuan Secure SDLC, hingga memahami manfaat dari Secure SDLC. Nah, untuk materi hari ini kita mulai dengan Secure SDLC. Di sini kita ambil poin penting dulu nih, mengapa software security itu penting. Ada fenomena tentang namanya masyarakat semakin bergantung pada teknologi informasi dan menjadi indikasi bergantungnya pada smartphone, tablet, laptop, dan juga komputer dan juga sebagainya. Nah, di sini adalah di mana sebuah laporan mengenai tentang ancaman nih kerentanan aplikasi seluler itu ternyata bahwa banyak aplikasi mobile telah diunduh lebih dari 205 miliar kali pada berbagai perangkat. Kemudian ada juga nih penelitian studi dari Juniper Research menyebutkan bahwa sekitar 40% populasi dewasa dunia menggunakan aplikasi perbankan mobile, bahkan mendekati juga 2 miliar penggunanya. Jumlah ini kan sangat besar nih, mengandung kerentanan sekitar 38% untuk pengguna iOS dan juga 43% pada pengguna Android-nya. Nah, jadi sebagian besar isu keamanan ini kan berkaitan nih dengan penyimpanan data yang tidak aman, kerentanan pada layanan secara tidak langsung terkait dengan penyimpanan data itu yang tidak aman meliputi seperti kata sandi, privasi data pribadi, perlindungan kredensial keuangan. Nah, jadi kan di sini tuh bisa nih membuat peretas mengeksploitasikan sekitar 89% kerentanan untuk mengakses smartphone dan juga mencuri data dengan bantuan dari malware ini. Nah, berarti kan di sini adalah ada namanya kelemahan dari si perangkat lunak tersebut. Kemudian di sini adalah di mana bisnis dan juga pemerintah sekarang sudah mulai beralih efisiensi dan juga produktivitas nih pada perangkat lunaknya. Jadi maka nih penilaian keamanan menjadi komponen krusial di seluruh fase SDLC untuk menghindari munculnya virus, kemudian juga spyware, kemudian juga peretasan, dan kemudian juga sampai hingga penipuan. Nah, dari di sini adalah kita lihat ternyata keamanan dari perspektif perangkat lunak itu menekankan pentingnya pengelolaan akses terhadap akses digital di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi ini, khususnya aplikasi mobile yang memiliki tingkat kerentanan signifikan akibat penyimpanan data tidak aman nih. Jadi selain dari ancamannya ini kan juga ada nih namanya kayak ancaman malware, trojan, SMS, rootkit, dan juga eksploitasi tanpa akses fisik, menunjukkan bahwa ternyata risiko keamanan itu harus ditangani secara menyeluruh sepanjang SDLC-nya. Jadi, maka ini bisnis dan juga pemerintah ataupun organisasi perlu menerapkan kebijakan proteksi terhadap kata sandi kuat, penguncian dari perangkat, enkripsi, serta melakukan penilaian risiko dan juga jaminan kualitas sejak dari tahap awal karena semakin cepat kita memperbaikinya, semakin sedikit biaya yang kita butuhkan dan juga termasuk celah keamanannya semakin kita tahu nih dari awal hingga sampai proses untuk melakukan perilisannya. Nah, jadi kemudian di sini juga celah-celah dari namanya keamanan itu ada juga beberapa faktor Ada juga faktor konektivitas, ada kompleksitas, ada ekstensibilitas itu menjadi penyebab utama masalah keamanan. Sementara sebagian besar juga nih kesalahan biasanya berawal dari sejumlah kecil modul-modulnya. Oleh karena itu, deteksi dini kerentanan itu penguatan manajemen risiko dan juga peningkatan pengetahuan profesional keamanan menjadi kunci utama untuk membangun perangkat lunak yang lebih aman, meskipun keamanannya itu sebenarnya absolut itu tidak pernah dijamin. Kemudian kita masuk ke konsep umum dari si keamanan perangkat lunak. Nah, jadi di sini keamanan perangkat lunak itu merupakan properti yang komprehensif yang hanya dapat dikelola secara tepat melalui berbagai atribut kualitas. Nah, kemudian kita lihat juga di sini jadi si konsep keamanan itu kan mencakup beberapa atribut Ada dari namanya dependability, itu kan baik konvensional ataupun klasik. Kemudian juga komponen utama dari si perangkat lunak ini bisa melihat dari namanya autentikasi, otorisasi, audit, kemudian juga confidentiality, kemudian juga integrity, kemudian juga availability, privacy, dan juga non-repudiation. Yang pertama adalah di
kerahasiaan nih atau confidentiality gitu. Nah, jadi confidentiality itu adalah tentang namanya mengacu pencegahan ya, mengacu pencegahan dari pengungkapan informasi kepada pihak-pihak ya, pihak-pihak yang tidak berwenang gitu. Jadi kerahasiaan ini membatasi akses informasi secara tepat dan juga mencegah penyebaran informasi kepada pengguna yang tidak sah nih. Jadi kerahasiaan ini kan berfungsi nih sebagai kebijakan keamanan yang memastikan tidak ada pihak yang dapat mengakses data di luar dari sistem. Jadi konsep ini yang berkaitan dengan privasi karena membatasi akses terhadap informasi individu. Jadi kerahasiaan ini juga membutuhkan ya mekanisme pengikatan ataupun binding yang terpercaya dalam desain dan juga dukungan layanan nih ataupun komponen-komponen terjadinya. Jadi tujuan di sini adalah untuk memastikan, jadi memastikan itu tidak terjadi kebocoran dari informasi. Oke, kemudian kita masuk ke dalam namanya integrity ya, ataupun kita masuk ke dalam namanya integritas. Nah, jadi si integritas ini merupakan adalah di mana nih konsep mengenai kredibilitas ataupun keandalan sumber daya informasi nih. Berarti di sini adalah di mana perubahan yang dilakukan terhadap data itu bersifat sah, terkontrol dan juga sesuai dengan sejak tingkat dari si sumbernya itu sudah namanya dibuatkan. Nah, berarti di sini adalah integritas itu berarti data tidak dapat diubah. Nih, berarti data tidak dapat ya, data tidak dapat diubah tanpa terdeteksi gitu. Jadi intinya adalah kalau nih ada mau pengubahan data itu otomatis sudah ada namanya notifikasi ataupun kita bisa tahu tentang namanya siapa yang melakukannya. Berarti dari hal ini adalah integritas sistem dan juga data itu menuntut nih perlindungan dari modifikasi yang tidak semestinya nih. Jadi integritas tuh hilang jika perubahan tidak sah terjadi, baik itu sengaja ataupun maupun tidak sengaja. Jadi kalau contoh ini jika tidak segera diperbaiki, hal ini dapat menyebabkan nanti ketidakakuratan ataupun kecurangan maupun nanti ada namanya keputusan yang salah nih ketika melakukan nanti pengubahan data. Dan kemudian juga nih pelanggaran integritas ini juga dapat menjadi langkah awal serangan terhadap kerahasiaan ataupun ketersediaan nih. Jadi oleh karena itu ya, kalau contoh ini kehilangan integritas tuh dapat menurunkan tingkat kepercayaan sistem. Jadi integritas itu juga cerminan ya bagi kondisi di mana suatu properti ataupun fungsi tetap tidak berubah meskipun mengalami transformasi tertentu. Oke, kemudian kita masuk ke dalam namanya availability. Berarti ini adalah ketersediaan. Oke, jadi di bagian ketersediaan ini merupakan di mana namanya nih kesiapan ya. Jadi kesiapan dari sistem ya, kesiapan dari sistem itu untuk memberikan layanan yang benar saat difungsinya. Jadi kalau informasi ini harus tersedia ketika diperlukan agar sistem dapat menjalankan fungsinya gitu. Ini berarti nih di bagian unit komputasi ataupun kontrol keamanan ataupun saluran komunikasi itu harus beroperasi dengan baik. Jika nih ketidaktersediaan pada sistem kritis dapat menyebabkan hilangnya waktu produktif, menurunkan efektivitas operasional, dan juga dalam hal konteks dari desain itu seperti nih yang object oriented gitu. Kemudian juga struktur kelas itu baik membantu meningkatkan ketersediaan dan juga mengurangi kompleksitas, memperkuat perlindungan data dari gangguan. Nah, kemudian masuk ke dalam namanya privacy. Jadi privasi ini adalah di mana adalah mengatur informasi pribadi ya. Jadi mengatur informasi pribadi itu baik itu dikumpulkan, digunakan, diungkapkan. Nah, kemudian di sini kan mekanisme privasi itu kan bekerja itu sesuai dengan kerahasiaan ya untuk melindungi data pribadinya. Kemudian kan persyaratannya atau kebutuhan privasi itu kan mencakup banyak hal-hal ya, seperti ini transmisi data yang aman, autentikasi yang kuat, kontrol akses yang jelas nanti, kemudian juga perlindungan terhadap perubahan data. Jadi nanti setiap akses terhadap informasi pribadi itu harus sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukannya. Jadi selain mekanisme yang terpercaya ya, jadi tidak ada namanya mekanisme lain tuh yang boleh menentukan validitas dan juga data kontrol untuk pemantauan dari keamanannya. Kemudian kita masuk ke dalam namanya non penyangkalan. Nah, jadi
Non-repudiation itu ataupun non-penyangkalan itu di mana namanya menjamin ya. Jadi menjamin bahwa si pengirim ataupun nanti si penerima data itu nanti tidak dapat menyangkal nih keterlibatan dari mereka kayak gitu kan. Jadi ketahuan nih gitu kan. Jadi setiap transmisi data itu nanti kan memerlukan ya autentikasi dan otorisasi itu. Jadi kan kita tahu nih siapa yang akan kita kirim, kemudian siapa yang akan menerimanya gitu. Dan kemudian autentikasi, otorisasi sampai transmisi data itu nanti akan diperlukan sebagai suatu operasi atomik ya. Jadi nanti di sini tuh mekanisme audit third party itu memastikan ternyata jejak dari namanya transaksi itu telah tersimpan secara permanen sehingga tidak dapat nanti disangkal di kemudian hari nih. Jika contohnya dilakukan audit, siapa nih pengirimnya, kemudian siapa penerima datanya dan kapan terjadinya. Itu sudah ada namanya di dalam namanya untuk dari non penyangkalan ini. Oke, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Mitos yang pertama adalah di mana katanya nih, no need to worry about security, I have asserted enough reputation to control it. Nah, jadi katanya nih ya, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin 100% ya, ataupun keamanan absolut terhadap informasi sensitif, kritis, dan juga rahasia pengguna. Nah, jadi di sini ya, kan keamanan itu kan yang memadai itu kan memang selalu lebih baik ya, tetapi itu tidak berarti itu sudah aman sepenuhnya. Jadi tidak ada seorang pun yang menjamin perlindungan 100% dan juga absolut terhadap informasi sensitif, kritis, dan juga rahasia pengguna ya. Jadi tidak ada sistem yang dapat mencapai keamanan absolut itu. Selalu ada biaya yang harus dibayar, baik dari sisi teknis maupun dari sisi penerimaan perilakuan dari manusia. Jadi faktanya nih gitu ya kan, banyak para pakar keamanan sangat beragam ya. Namun umumnya itu menyatakan bahwa keamanan lebih baik memang diperlukan. Nah, jadi seperti Bruce Schneier itu ya, pakar keamanan dan juga penulis sejumlah buku ya tentang namanya Liars and Outliers gitu, menjelaskan bahwa konsep dari keamanan itu tidak pernah cukup, bahkan sering disalahpahami. Jadi menurutnya nih, keamanan yang lebih tinggi tidak selalu berarti lebih baik, karena selalu ada harga yang harus dibayar. Dalam beberapa kasus nih, kayak tambahan keamanan tuh justru lebih mahal dibandingkan manfaat yang diperoleh. Jadi pengembangan perangkat lunak itu yang realistis itu selalu melibatkan kompromi antara tingkat keamanan optimal dengan keterbatasan biaya dan juga sumber daya. Oke, kemudian masuk ke mitos kedua. Nah, mitos kedua ini adalah good news. I have installed antivirus software and I'm now free from virus. Nah, jadi dikatakan nih gitu ya kan, kalau nih sudah kita install perangkat lunak antivirus, mereka akan aman dari virus. Saat ini penerapan solusi untuk melindungi informasi rahasia dan kritis memang ya menjadi suatu keharusan. Nah, tetapi di sini kita ingat kembali ya, kalau antivirus itu hanya berperan penting dalam perlindungan tersebut ya, yang tadi itu ya perlindungan informasi rahasia dan juga yang kritis gitu. Namun hanya sampai batas tertentu. Jadi menginstal antivirus itu ibarat kata tuh menerima vaksin untuk penyakit tertentu. Jadi hal ini ya waspadalah ya buat kalian tuh menginstal antivirus tanpa melakukan pembaruan secara berkala, sama seperti mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa. Jadi antivirus itu juga tidak akan membantu ya jika penyalahgunaan dilakukan oleh pihak internal yang terpercaya. Untuk menjaga keamanan komputer itu, maka antivirus tuh harus diperbaharui dan juga sistem harus sering di-scanning atau dipindai secara rutin untuk menghapus lampiran ataupun file yang mencurigakan. Kemudian kita masuk nih ke mitos ketiga. Nah, mitos ketiga ini adalah installing a software patch will fix all security holes. Nah, jadi di sini ya banyak pendapat industri yang menyarankan ya penerapan dari namanya si patch ini. Keamanan setelah pengembangan perangkat lunak untuk memperbaiki masalah keamanan. Nah, tapi kita ingat lagi ya, patch memang merupakan salah satu langkah dalam penanganan keamanan, tapi bukan metode sepenuhnya lengkap dan wajib. Jadi disinilah memasang patch segera setelah tersedia adalah praktik yang baik. Namun ingat lagi, patch juga dapat menimbulkan masalah baru. Selain memperbaiki yang lama agar efektif,
PES juga harus dikombinasikan dengan kebiasaan komputasi yang baik dan juga praktik pengguna sistem yang aman. Kemudian kita masuk ke mitos yang selanjutnya. Mitos keempat itu, software security is always a cryptographic problem. Nah, jadi di sini ya, secara umumnya pengembangan perangkat lunak itu sering menganggap keamanan itu sebagai fungsi dan juga fitur, dan juga kriptografi sebagai solusi utamanya. Nah, jadi di sini ya ada anggapan bahwa dengan menggunakan kriptografi ke dalam sistem, maka perangkat lunak itu akan otomatis aman. Nah, padahal faktanya ini gitu ya kan. Pertama ya, keamanan itu adalah properti dari sebuah sistem secara keseluruhan. Jadi bukan sesuatu yang dapat ditambahkan belakangan, kemudian dengan dijadikan sebagai fitur tambahan. Ya. Kemudian kedua adalah di mana kriptografi itu sangat kompleks dan juga sulit diterapkan dengan tepat. Jadi tidak hanya dengan perhitungan yang rumit, tetapi implementasi kriptografi itu juga sering mengandung ambiguitas yang mudah disalahpahami. Jadi kriptografi itu hanya salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendukung fitur keamanan standar seperti manajemen identitas, kemudian juga autentikasi yang kuat, dan juga nanti ada namanya kepatuhan terhadap Standard Payment Card Industry atau PCI. Oke, selanjutnya, software security is a tool to find out bugs in line of codes. Nah, jadi di sini tuh ya, jadi kan memang bug itu kan memang berperan penting ya dalam keamanan perangkat lunak. Sekitar setengah dari masalah keamanan itu pada tingkat implementasi yang disebabkan oleh bug ini tersendiri. Jadi di sinilah memang benar ya bahwa sekitar separuh bug ini ya di tahap implementasi, tapi separuh lainnya itu berasal dari kesalahan dari tahap desain. Jadi oleh karena itu tidak cukup ya hanya memperbaiki bug, tetapi juga harus mendidik para developernya, programmernya gitu Pak, ataupun pihak-pihak nih anggota timnya kita itu agar memahami nih 10 besar cacat desain itu adalah namanya top 10 design flaws itu, serta pengetahuan dari requirement untuk mencegahnya. Kemudian ada namanya di mitos selanjutnya itu secure only high risk software application. Nah, jadi di sini ya, organisasi kan yang mengembangkan aplikasi berisiko itu kan memang nih memerlukan kayak fokus, perhatian penuh untuk menghindari kerentanan selama proses pengembangan. Nah, tapi memang ya, sebenarnya kan mitos ini memang agak cukup umum gitu kan, ataupun perlu nih diluruskan itu. Jadi, melakukan nih analisis ya risiko hanya pada proyek prioritas tuh ataupun berisiko tinggi itu tidak akan efektif gitu. Jadi, strategi nih keamanan tetap perlu diterapkan pada proyek lain nih, meskipun tingkat upayanya kan dapat disesuaikan. Jadi istilahnya itu kayak harus namanya tidak selamanya proyek kecil itu disepelekan tentang namanya keamanan itu. Maka disinilah perlu namanya pendekatan alternatif diperlukan untuk menekankan rasio biaya manfaat pada proyek berisiko rendah. Tetapi upaya keamanan itu tidak boleh bernilai sampai nol. Kemudian mitos yang terakhir adalah we don't have a software security problem. Itu sangat-sangat namanya agak ambigu, ataupun selain itu kayak sesuatu hal yang agak aneh gitu. Nah, jadi pada laporan IBM Cyber Security Intelligence Index tahun 2014 menyebutkan bahwa nih kesalahan manusia bertanggung jawab atas sekitar 95% pelanggaran keamanan. Jadi oleh karena itu ya, pelatihan karya itu sangat penting ya, agar mereka paham nih gitu ya kan, apa sih perannya mereka, apa namanya tanggung jawabnya mereka, ada namanya kayak konsekuensinya dari ketidakpatuhan terhadap kebijakan keamanan itu. Nah, jadi dengan namanya mitos ini gitu ya kan, itu juga bisa menyebabkan dari namanya kehancuran dari sebuah organisasi. Kenapa? Karena si organisasi itu yang berpikir demikian umumnya nih, belum menerapkan standar kepatuhan internasional gitu, ada ISO gitu ya kan. Kemudian juga standar-standar lainnya untuk dari si perangkat lunak ataupun nih perangkat lunak yang terhubung dengan IoT. Nah, kemudian di sini adalah di mana dalam pengembangan aplikasi itu berbasis web ataupun hal-hal yang lain itu belum pernah mengalami serangan gitu. Jadi di sini tuh ya, kalaupun nih hari ini belum mengalami namanya
masalah di kawanan perangkat lunak itu belum tentu namanya besok itu tidak akan terjadi. Jadi kelalaian ini pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan juga keyakinan pelanggan secara signifikan. Nah, jadi dari hal-hal dari yang sudah kita pelajari ini hingga ke mitos, hal yang penting ataupun rangkuman pentingnya adalah di mana keamanan itu ternyata bukan hanya ditambahkan di akhir. Jadi namanya setiap fase itu sangat-sangat disarankan untuk dipertimbangkan. Kemudian adalah di mana pembangunan perangkat lunak itu tidak hanya fokus terhadap pada fungsinya. Fungsi memang bisa berjalan, tapi namanya bagaimana dengan sistem keamanannya. Kemudian software yang dapat berjalan ataupun berfungsi belum tentu software tersebut aman. Oke, sekarang kita masuk ke tahap namanya Software Development Lifecycle ataupun SDLC singkatannya. Nah, jadi SDLC itu kan juga disebut ya dengan Software Process Model. Jadi, kalau dari bukunya dari Roger Pressman itu mengatakan bahwa untuk satu tahap software proses model itu terdiri dari communication, planning, modeling, construction, hingga deployment. Nah, tapi kan ini menurut dari Roger Pressman ya. Kemudian kalau contohnya nih, kita mencari dari menurut dari si Ian Sopperfield, untuk dari SDLC itu terdiri dari specification, ya jadi kayak spesifikasi itu hampir sama ya, kita namanya kayak mengumpulkan requirement gitu. Kemudian dia melakukan development, ya jadi deployment ini tuh terdiri di mana si aplikasi itu didesain dan juga diprogram. Kemudian juga setelah deployment itu kemudian masuk ke tahap namanya validation. Nah, jadi di validation itu nanti di mana si software itu akan dicek gitu, akan diyakinkan itu sesuai nggak dengan customer requires gitu. Nah, kemudian di tahap terakhir tuh nanti ada namanya software evolution. Nah, jadi software evolution ini di mana namanya si software itu dimodifikasi sesuai dengan dari si perubahan-perubahan dari si customer ataupun market requirements gitu. Jadi SDL itu tergantung ataupun SDL itu bisa kita lihat itu berdasarkan dari buku-buku siapa yang namanya kita pakai kayak gitu. Oke, kemudian aktivitas tuh memang nih berupaya untuk mencapai tujuan yang luas ya, misalkan nih kayak komunikasi dengan stakeholder, kemudian juga dan diterapkan tanpa bergantung pada domain aplikasi, ukuran proyek, kompleksitas pekerjaan, atau tingkat ketelitian tuh penerapan rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian di SDLC ini ya kan, misal nih kita masuk ke aksi ini, misalkan ke dalam namanya desain arsitektur gitu. Nah, maka tugasnya itu ataupun aktivitas itu kan hanya mencakup serangkaian apa yang dihasilkan dari si produk kerja utamanya. Misalnya ke dari namanya modul arsitektur kayak gitu. Nah, kemudian di sini tugas dari si aktivitas yang kita pilih desain arsitektur itu hanya berfokus pada tujuannya kecil, namun tidak terdefinisikan dengan jelas. Misalnya nih melakukan pengujian unik, melakukan keluaran yang nyata kayak gitu. Itu untuk dari namanya SDLC secara klasik ataupun SDLC secara namanya standarnya kayak gimana sih prosesnya. Kita hanya di sini memahami proses dari pengembangan perangkat lunak, proses dari RPL-nya tersendiri. Nah, kemudian kita masuk ke materi dari secure SDLC-nya. Nah, jadi di sini ya, isu keamanan itu kan memang penting ya dalam namanya secure SDLC itu. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar SDLC yang klasik itu dengan secure SDLC itu. Yang hanya perbedaan itu sebenarnya derajat perhatian terhadap keamanan nih. Nah, contohnya nih kita ilustrasikan ya fase ditemukan bug. Ketika fase di requirement, memang biayanya yang kita butuhkan rendah. Ketika fase desain, memang butuh dananya itu sedang. Nah, tapi kalau kita melalaikan ataupun kita menyepelekan tentang bug ini, maka akan butuh namanya biaya yang sangat tinggi. Jadi di sini juga ya, pada umumnya itu bug diketemukan ketika pak implementasi ataupun tahap rilis itu. Jika namanya kita melakukan penyelesaian. Tapi semisalnya nih, ketika di fase requirement kita sudah antisipasi. Kemudian ketika tahap desain itu memang pasti ditemukan gitu kan. Tapi kita antisipasi. Nah, ketika di tahap implementasi ataupun di tahap rilis, maka bug ini masih bisa ataupun kita dengan yakin kita bisa memperbaikinya. Nah, tapi kalau contohnya ini dari awal kita menyelesaikan, semakin lama semakin banyak, kemudian di fase produksi itu semakin banyak gitu kan.
maka dananya itu kan kita akan butuhkan sangat tinggi. Maka bisa saja gitu kan, karena saking banyaknya itu, maka si project ini akan langsung ditutup ataupun langsung diberhentikannya. Jadi di sini adalah hanya fokus pada tahapan fase yang dilalui itu sejak dari ide ya atau konsep itu hingga pemberhentian dari si perangkat lunak ataupun end of life namanya gitu. Jadi pada setiap tahap ataupun fase ini akan terlihat ya seperti apa sih nanti perulangannya. Jadi penyebabnya adalah selain dari menentukan fungsi, namun menentukan juga nih pertimbangan keamanan yang terhubung dari fase sebelumnya, fase saat ini, hingga fase selanjutnya. Jadi nanti kayak bentuknya tuh kayak berulang-ulang. Contohnya ini kan kalau kita lihat ya, balik lagi kita SDLC sebelumnya itu, ini kan ada namanya tahap communication, planning, modeling, construction, hingga deployment. Nah, di tahap communication, ya kan kita kan nanti komunikasi dengan kliennya kita. Kemudian kita namanya tahap planning gitu kan. Nah, nanti kemudian tahap modeling. Jadi setiap tahap ini kan kita juga harus mempertimbangkan bagaimana nanti rancangan-rancangan dari namanya keamanannya. Kemudian di sini tuh ketika kita nih merancang ataupun menerapkan keamanan itu kita juga harus namanya melihat ke fase yang di belakang, kemudian juga melihat fase yang di depannya. Kemudian sama juga halnya di modeling gitu kan. Kita modeling itu kita juga melihat bagaimana pertimbangan dari keamanan yang ada terjadi di planning, modeling hingga konstruksi itu. Makanya dikatakan bahwa dari namanya si fase dari secure SDLC itu terlihat seperti ada perulangan ataupun loop. Karena ada pertimbangan keamanan yang terhubung dengan fase sebelum, fase saat ini hingga fase selanjutnya. Kita masuk ke lanjut lagi ke Secure SDLC. Nah, jadi terdapat ya banyak tools dan juga ataupun resource gitu ya kan dari WAPS ini yang membantu mengintegrasikan keamanan ke dalam SDLC. Namun integrasi keamanan itu diharapkan dari fase. Nah, kita bahas satu persatu nih. Jadi yang pertama itu adalah di mana fase requirement. Nah, jadi kalau kita ingat lagi ya, jadi requirement itu kan ada macam-macam ya gitu kan. Nah, tapi di sini yang kita ingatkan adalah di mana requirement itu adalah di mana ada yang fungsional ya, ada fungsional dan juga ada yang non fungsional. Nah, tapi di sini karena kita sudah belajar namanya keamanan perangkat lunak, maka kita akan menambahkan adalah kebutuhan keamanan pada aplikasi. Nah, jadi di sini ya kebutuhan itu kan harus ditinjau ya secara berkala serta diperiksa nih kelengkapan dan juga validitasnya itu. Kemudian di sini juga ada ya beberapa tools ya dari WAPS itu dapat mempertimbangkan dan juga membantu nih antara lain tuh bagian dari security verification standar itu ataupun disingkat dengan namanya SVS gitu. Nah, jadi si SVS itu adalah di mana dia itu adalah menyediakan daftar dari kebutuhan untuk pengembangan secara aman. Nah, kemudian juga ada namanya Mobile Application Security Project gitu. Jadi ini itu adalah di mana menyediakan standar keamanan untuk aplikasi mobile. Dan kemudian juga ada namanya security rate atau security rate ya. Jadi security rate itu adalah di mana dia mengidentifikasikan adalah kumpulan awal dari namanya requirement tentang keamanannya kayak gitu. Jadi ini kan kita masih di tahap ataupun di fase requirement ya, sampai kita kan ini masih tahap requirement ya. Jadi requirement itu ternyata ada 3 poin penting kita pertimbangkan. Pertama, fungsionalnya, non-fungsionalnya, kemudian juga kebutuhan keamanan pada si aplikasinya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ke tahap desain. Nah, jadi tahap desain ini ya, ini kan penting ya. Jadi tahap desain itu penting banget. Karena apa? Karena dia kan merancang keamanan sejak awal ya. Jadi dia merancang keamanan sejak awal dalam aplikasi ya. Jadi meskipun tidak pernah terlambat ya, jadi semakin awal dilakukan nih akan semakin baik ya dan juga semakin mudah.
Kemudian ada juga kok toolsnya UAPS itu, namanya itu adalah Pythonic Threat Modeling ataupun Threat Dragon, itu untuk pemodelan ancaman dan juga pendekatan gamifikasi keamanan itu. Nah, kemudian ke fase selanjutnya itu ada di tahap namanya implementasi ya. Jadi di tahap implementasi ini, oke. Kemudian kita masuk ke dalam tahap implementasi, di mana nanti ini ada namanya kayak aturan-aturan gitu ya kan, yang merupakan yang penting yang selalu disertakan oleh arsitek ataupun developer itu atau programmer ya dalam setiap proyek itu. Nah, jadi nanti di sini tuh nih, jadi kontrol-kontrol apa sih yang perlu namanya kita terapkan ke dalam namanya si aplikasi itu agar kita yakin ya, agar kita yakin bahwa si aplikasi ataupun sistem itu cukup aman. Oke. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya itu ada di verification ya. Verification yaitu adalah, jadi verifikasi itu adalah di mana namanya mendukung aktivitas ya, mendukung aktivitas dari pengujian dan juga verifikasi untuk yang amannya. Kemudian ada juga nanti tahap namanya training ya. Jadi training ataupun kita butuh nih untuk culture building nih gitu. Nah, jadi di dalam training ini adalah di mana si programmernya ataupun developernya gitu kan, itu nanti diperlukan pelatihan tentang namanya keamanan secara namanya berkelanjutan. Jadi bukan berarti namanya sekalipun nih dia dilakukan sertifikasi pertama kali, bukan berarti sudah selesai, namanya tidak harus dilakukan sertifikasi lagi untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, tetapi namanya harus dilakukan rutinitas untuk melakukan sertifikasinya. Kemudian juga ada namanya culture building gitu ya. Jadi istilah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah pembangunan budaya. Nah, jadi di sini adalah di mana budayanya itu harus namanya kita bangun di mana menjaga keamanan aplikasi. Bagaimana sih kayak gitu. Kemudian kita menciptakan ataupun memberi panduan untuk nanti keamanan dalam tim itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah operation. Nah, jadi operation itu adalah di mana kita melakukan praktik-praktik terbaik itu dan otomatis sekaligus mendorong pendekatan bagaimana namanya keamanan tuh dari sisi luar hingga sisi ke dalamnya. Nah, kemudian juga ada namanya supply chain ya. Jadi supply chain itu kan namanya kayak rantai pasok gitu ya kan. Nah, berarti di sini adalah kita harus namanya melakukan ya awal-awal mitigasi ketika ataupun terjadi namanya risiko-risiko dari keamanannya kayak gitu. Jadi kita harus namanya melakukan juga analisis secara nanti berkelanjutan dan juga apa saja rencana-rencana kita ketika ada terjadi kayak namanya isu keamanan ini terhadap namanya aplikasi kita ataupun organisasi kita. Third party dependencies itu adalah mana dependensi pihak ketiga. Jadi ini istilahnya adalah pelacakan pustaka eksternal ataupun kayak ada library gitu ya kan, yang kerentanannya itu dapat diotomatisasi kayak gitu. Nah, kemudian juga nanti ada namanya sisi yang terakhir itu, fase terakhir ada namanya application security testing. Jadi nanti di sini ya berbagai jenis pengujian keamanan itu dapat diotomatisasi itu sesuai dengan pada pull request, merge dan juga boot berkala. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dari si SDLC ini. Jadi tujuan keamanan yang pertama ya, itu kan pasti namanya melindungi informasi gitu. Nah, jadi informasi itu kan perlu ya dilindungi saat digunakan ataupun in use ataupun saat disimpan ataupun at rest ataupun saat dikirim ataupun in transit gitu. Nah, jadi sejauh yang memungkinkan aja ya gitu. Nah, tapi tidak semua informasi itu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Jadi, di sinilah sehingga tingkat perlindungan itu harus disesuaikan dengan sensitivitas informasi tersebut. Jadi, di sini juga arsitektur pun secara default tuh membiarkan informasi terekspos itu adalah arsitektur yang sangat defect ya. Nah, kemudian juga tujuan keamanan ini mengurangi attack surface ya, ataupun kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah permukaan serangan kayak gitu ya. Jadi attack surface ini adalah di mana titik-titik di mana ancaman berpotensi memperoleh akses ke sistem. Jadi nanti titik-titik ini mencakup antar muka, antar komponen dan juga antar sistem dan juga pengguna serta antar sistem dan juga sistem lainnya dengan mengonsolidasikan
si attack surface ini ke area yang dapat diawasi dan juga dikelola dengan ketat ya, merupakan salah satu pendekatan ataupun salah satu aktivitas kita yang efektif gitu. Jadi pendekatan ini adalah tidak mengekspos dari si antarmuka itu jika tidak benar-benar diperlukan begitu. Makanya kan ada namanya kita melakukan, oke, ini mahasiswa tampilan apa ya harus namanya bisa dilihat. Oke, ini kemudian untuk dia nih sebagai privilege sebagai dosen, tampilan apa yang diperlukan untuk bisa dilihat. Kemudian juga tampilan sebagai privilege yang sebagai dia super admin seperti apa tampilannya dia kayak gitu. Nah, kemudian juga jadi ya si attack surface ini juga dapat ditemukan ya dalam infrastruktur dari CVC ataupun logic nih yang mendukung dari sistemnya itu. Kemudian infrastruktur tersebut juga harus dirancang ya dengan hati-hati agar bukan menjadi titik lemah dalam sistem itu. Bahkan ya, si attack surface ini juga dapat muncul ya dari dalam sistem itu sendiri. Karena apa? Karena struktur data dan juga mekanisme penyimpanan yang dirancang dengan buruk ya, jadi menimbulkan kerentanan serius ya. Jadi kemudian juga nih selain itu, jika data tidak digunakan secara hati-hati, maka data sendiri dapat menjadi sarana untuk dari serangan. Jadi salah satu metode serangan adalah dengan menyisipkan code ke dalam data itu yang kemudian dieksekusi secara data diaksesnya. Nah, jadi ada juga nih metode lainnya itu dengan memanfaatkan metadata ya yang dirancang dengan buruk sehingga nanti ketika melakukan indeks pada maknanya, contohnya kayak tersandi kayak gitu ya kan, yang memungkinkan penyerangan ataupun menyimpulkan informasi sensitifnya. Nah, kemudian tujuan selanjutnya adalah ya meningkatkan ketahanan ataupun resilience dan juga robustness dari perangkat lunak itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya gitu kan, melalui penerapan dari loss coupling ataupun penambahan redundansi itu jika memungkinkan aja gitu, itu juga dapat melakukan pencegahan masalah sebelum terjadi. Jadi dengan membangun sistem yang tangguh dan juga kokoh, itu kan diperlukan ya pemikiran mendalam tentang nanti potensinya kegagalan itu kayak gimana. Kemudian cara mencegahnya kayak gimana agar tidak berkembang menjadi masalah besar. Bahkan juga nih, hal-hal yang istilah itu kan sebagai tanda-tanda gitu ya kan, ini berisiko menjadi namanya isu dari keamanan itu, maka dari sini dia juga sudah melakukan ataupun sudah namanya kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi menjadi sebuah masalah. Jadi dalam merancang sistem perangkat lunak ini ya penting ya ternyata membangun namanya audit ya ataupun audit trail gitu. Jadi alasan dibalik keputusan dari dalam suatu sistem ya harus namanya dipahami dengan jelas ya. Bukan berarti namanya oke, kalau contohnya kita tahu requirement langsung dikerjakan, bukan seperti itu. Tetapi terkadang hal ini memerlukan penyimpanan informasi mengenai dasar pengambilan keputusan. Kemudian sementara ini kasus yang lain ya ada juga nih kayak pencatatan transaksi, itu kan memang sudah memadai gitu kan. Tapi ketika namanya kita menerapkan jejak audit trail gitu, maka ada fungsi nih ternyata kita mendeteksi potensi-potensi dari serangan, kita mengidentifikasikan kelemahan sistem, bahkan kita juga bisa melakukan pembuktian bahwa sistem beroperasi sesuai dengan kebutuhannya, kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke manfaat dari SDLC. Jadi keamanan kini telah menjadi garis depan utama ya bagi industri perangkat lunak. Jadi pemantauan peningkatan keamanan itu merupakan isu yang krusial dalam rekayasa keamanan perangkat lunak. Pengukurannya itu keamanan itu kan serta analisis ulang strategi penerapan akan mempermudah ketika melakukan identifikasi kekuatan dan juga kelemahan program itu, serta menyediakan dasar nih bagi analisis resiko, biaya, dan juga manfaatnya. Jadi secara keseluruhan ya, jadi upaya-upaya ini juga jadi menjadi kontribusi secara langsung ataupun secara tidak langsung ya, di mana ranah pengetahuan dan juga di ranah hal-hal yang lainnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini manfaatnya adalah mengembangkan pemahaman terpadu ya. Jadi mengenai nih peran dan juga tanggung jawab guna nanti mengatasi kekurangan tujuan, kemudian juga visi keamanan perangkat itu seperti apa sih di tingkat organisasi itu. Kemudian dapat merancang dan juga mengembangkan pedoman khusus untuk menghilangkan unsur perkiraan dan juga pengambilan keputusan pengembangan serta menyelesaikan masalah konsistensi antar analisis keamanan.
Dan kemudian juga nih kita bisa melakukan nih menetapkan kerangka kerja risiko universal sebagai bagian dari upaya nih pemerintah ataupun organisasi untuk menghitung dampak risiko secara konsisten pada tingkat manajemen proyek ataupun portofolio. Kemudian rasionalisasi tujuan keamanan itu menunjukkan bahwa ternyata nih tujuan itu harus ditetapkan selaras dengan asumsinya, ancamannya, dan juga kebijakan organisasinya. Selanjutnya adalah membantu memperkirakan tingkat keamanan perangkat lunak serta estimasi biaya nanti digunakan ketika proyek perangkat lunak, yang dimana dapat berguna ya dalam hal evaluasi dan juga perencanaan aktivitas-aktivitas terbarunya. Dan kemudian selanjutnya adalah membantu nih kita menentukan dampak bagi teknologi pengembangan perangkat lunak, khususnya nih teknologi reuse ataupun melalui evaluasi kuantitatif ataupun juga atas nama kualitas bawaan seperti produktivitasnya kayak gimana, kualitasnya bagaimana, waktu pengembangnya dibutuhkan berapa lama, kemudian nanti pemeliharaannya kayak gimana. Nah, kemudian manfaat yang terakhir itu adalah rasionalisasi kebutuhan keamanan itu dapat menunjukkan bahwa kebutuhan produk, sistem, dan juga lingkungan itu harus dapat ditelusuri ya ataupun traceable sehingga dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Demikianlah materi dari keamanan perangkat lunak untuk pembahasan dasar dari SDLC ataupun Secure SDLC. Sampai bertemu di materi selanjutnya.